Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi bil ihdi wal wafa. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram muassis Mahadar Rahman Abuna wa abukum Abuya Muhammad Atikur Rahman Masyhuri wa kadzalika ummuna sidinul hayati al-hafidhah mata'anallahu bituli hayati ma syarifah amin wa sallallahu alaihi amin wa sallallahu amin ya rabbal alamin wa kadzalika jami'at thullab wa talibah Mahadar Rahman mata'anallahu bituli hayatihi ma syarifah amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, yang kita semua mengharap berkah dari beliau, tidak lain adalah guru kita bersama Abuya Muhammad Atikur Rahman Masyhuri, dan begitu juga istri tercinta beliau Umi Siti Nur Hayati Al-Hafidhah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah kembangkan urusan beliau, Allah tutup usia beliau dengan keadaan husnul khatimah, dengan keadaan sakaratul maut, dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Itu juga tidak lupa santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Rahmah, yang semoga insya Allah kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sama Allah, diberikan nikmat sehatul afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini dalam keadaan yang sangat baik ini, yaitu dalam keadaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengorbankan semua harta bendanya hanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu, kita semua sangat tahu bahwasanya bersolawat adalah suatu amal yang tidak akan pernah rugi. Solawat adalah amalan yang bagi orang membacanya tidak akan pernah rugi, walaupun dia membaca dalam keadaan terlena, ataupun dalam keadaan khusyuk, ataupun dalam keadaan berhadas, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Ali bin Hasan Baharun, beliau mengatakan biijma'il ulama, dengan kesepakatan para ulama bahwasanya semua amal manusia itu antara diterima dan ditolak. Jadi semua amalan kita, amalan baik kita yang kita kerjakan itu imma diterima sama Allah atau ditolak sama Allah, kecuali satu. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak akan tertolak. Wa hatta kadang lagi bermain lagi dalam keadaan khusyuk itu pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam syair adimi sholata ala Nabi Muhammadin faqulaha hatman bi ghairi taraddudin a'maluna a'maluna bainal qabuli war raddi illa sholata ala habibi Muhammadin sallallahu alaihi. Dikatakan dalam syair adimi sholata ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi. Nabi Muhammad adimi sholata ala habibi Muhammadin. Jadi lanjutilah, dawamilah, terus-teruslah kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqulaha hatman min ghairi taraddudin.
tingkat diterimanya itu sudah 100% mesti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak diterima min ghairi taraddud. A'maluna bainal qabuli war raddi. Semua amal yang kita lakukan itu antara qabul dan rad. Apa itu qabul? Diterima. War rad dan tidak diterima. Itu apa? Sifatnya amal kita. Semuanya Allah berhak menerima dan tidak berhak menerima kecuali satu, illa sholata alal habibi Muhammadin, kecuali apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sallu alaihi haitsu ma kuntum. Sallu alaihi haitsu ma kuntum, bersolawatlah kalian semua dimanapun kalian berada. Fa inna sholatakum tablughuni, sesungguhnya sholawat kalian sampai kepadaku. Jadi kita sholawat di malam hari ini kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang kita baca setiap malam Jumat, setiap malam Senin, kapanpun itu, dimanapun itu, diterima sama Allah, akan sampai kepada Rasul. Akan tetapi satu yang banyak orang lain tidak perhatikan hal ini, apa itu? Ta'adab bin Nabi, beradab dengan Nabi. Ini satu hal yang sering orang lupakan, yaitu apa? Beradab dengan Nabi. Kita sholawat tapi kita joget-joget. Kita sholawat tapi kita kumpul sama laki-laki bareng perempuan, dilihat sama bukan mahram, itu dilihat sama Nabi. Kita sholawat sampai joget-joget, kita sholawat sampai joget-joget, sampai kepada Nabi joget. Kita sholawat dengan khusyuk seperti malam ini, kita duduk yang rapi, dia membaca maulid, membaca sirah Nabi, sampai kepada Nabi juga seperti ini, dalam keadaan rapi. Halnya kalau kalian sholawat joget-joget sampai Rasulullah joget-joget, mau dah? Sholawat yang kalian baca dilihat sama Nabi, kalian joget-joget, mau? Nah, ini yang orang sering lupakan. Jadi sholawat bila adab. Kalau bahasanya anak darma, mafi adab, mafi adab, tidak ada adab. Sama Nabi aja tidak punya adab, apalagi sama selain Nabi. Jadi kita perhatikan ini ya Pak, beradab kalau kita bersolawat kepada Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca solawat, Nabi tidak butuh dengan solawat kita. Nabi tidak butuh dengan sholat kita. Apalagi dengan semua amal kita, Nabi semua tidak butuh dengan itu. Siapa yang butuh? Kita. Yang butuh itu kita sebagai umatnya. Jadi diibaratkan sama ulama, Rasulullah itu ibaratnya gelas yang sudah terisi penuh. Gelas yang sudah terisi penuh, wis tidak muat airnya. Lalu kita membaca sholawat kepada Nabi, ibaratnya kita mencari tumpahan-tumpahan dari gelas tersebut. Seberapa banyak kita membaca sholawat, seberapa besar itu pula kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak butuh, Nabi tidak butuh sama sholawat. Sholawat kita yang butuh siapa? Kita sebagai umat beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu kisah. Jadi ada seseorang memiliki tetangga. Tetangga tersebut memiliki akhlak yang sangat jelek. Sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, pokoknya semuanya jelek. Lalu si orang ini
meninggal dunia. Orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa, yang tidak pernah melakukan ibadah apapun meninggal dunia. Lalu si sang tetangganya orang yang fasik tadi bermimpi ketemu orang yang melakukan maksiat terus. Ditanya, beliau bermimpi kalau orang maksiat tersebut berada di surga. Loh, kok bisa orang yang melakukan maksiat terus berada di surga? Ini suatu yang tidak mungkin kalau kita menurut amal kita masing-masing. Tetapi ditanyalah sama tetangganya, ya fulan, kenapa engkau berada di surga padahal engkau di dunia ahli maksiat? Maka dijawab sama orang ahli maksiat tersebut, aku dulu sebelum meninggal aku pernah datang ke suatu majelis taklim. Dan di situ kiainya mengatakan bahwasanya orang yang mengangkatkan suaranya untuk berselawat kepada Nabi mesti dijamin bakal masuk surga. Lalu setelah itu aku meninggal, aku dimasukkan surga sebab itu apa? Mengeraskan suara mengeraskan sholawat ketika mendengar bacaan Nabi. Salam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi dikisahkan ketika para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, beliau mengatakan, lawainun man yarani liman la yarani yaumal qiyamah. Wailun man la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang tidak melihatku saat nanti hari kiamat. Jadi orang yang tidak melihat Nabi Muhammad SAW ketika hari kiamat, maka dia termasuk orang yang celaka. Maka para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang celaka tersebut ya Rasulullah? Maka dijawab sama Nabi, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang celaka adalah orang yang disebut namaku di sandingnya tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita ditolongkan orang-orang yang berhasil, amin ya rabbal. Jadi Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, tahu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai? Kalian lihat di Dalil Muslim itu ada hizib karangan Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Di Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, beliau adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah keturunannya dari Imam Husain. Jadi keturunan Nabi itu imma dari Sayyidina Hasan, imma dari Sayyidina Husain. Tetapi yang masyhur di Indonesia adalah keturunannya Sayyidina Husain. Yang keturunan Sayyidina Hasan qalil, sedikit bisa dihitung. Jadi Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, beliau adalah dzurriyyahnya Nabi, keturunan dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, beliau berasal dari Irak. Dari mana? Dari Irak. Suatu ketika beliau mengunjungi makam Nabi, berziarah kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ibadah haji. Dan beliau bersama rombongannya itu kurang lebih 90.000 rombongan. Berapa? 90.000 itu umatnya Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Lalu ketika sampai di pusara makam Nabi Muhammad SAW, di tengah-tengah makam Nabi Muhammad, beliau mengucapkan syair, fi halatil bu'ti ruhi kuntu ursiluha fakirul ardi fahiya naibatun wa hadhihi dawlatul asbaqi qad hadarat famdud biha yaminaka kay tahdi biha syabati.
Beliau mengucapkan syair, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Ya Rasulullah, dulu aku jauh di Irak, aku selalu bersolawat kepadamu, aku sampaikan ruhku kepadamu. Bagilul adil bahyana ibatin, aku berjalan dari Irak, berjalan di atas bumi ini sampai ke hadapanmu ini ya Rasulullah, maka gantilah pengorbananku ini. Wahadihi naulatul asbaqi qad hadarat. Ya Rasulullah, rohku, ragaku sudah berada di depan makammu. Famdur biha yaminaka kay tahdu biha syafati. Tolong ulurkan tanganmu supaya aku bisa mencium tanganmu yang mulia wahai Rasulullah. Seketika itu keluar tangan dari makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai mencium tangan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang melihat adalah 90.000 jamaah beliau. 90.000 melihat kejadian itu, melihat karomah itu. Lalu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai mengatakan, orang yang melihat peristiwa ini tolong letakkan kakinya di kepalaku. Tolong letakkan kakinya di kepalaku supaya aku tidak merasa sombong, supaya aku tidak merasakan sakit hatiku ini ada penyakit. Tolong orang yang mau keluar dari masjid Nabawi ini keluar menginjakkan kakinya di kepalaku. Itulah para ulama. Jadi Sayyidi Ahmad Ar-Rifai tidak mau ada iri, ada sifat bangga, ada sifat ujub di dalam hatinya. Padahal itu sesuatu kejadian yang sangat menghiburkan. Tetapi dengan ketawaduan beliau mau orang yang melihat kejadian itu menginjakkan kakinya di kepalaku, supaya aku tidak merasa ujub dengan kejadian ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dibanggakan. Kita membanggakan Nabi membanggakan kita. Semoga bisa kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Kita sakaratul maut dijumpai oleh Nabi Muhammad, dijemput oleh Nabi Muhammad, dituntun oleh Nabi Muhammad, melalui siratul mustaqim dijemput oleh Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafa'na bi barakatihim wa inna husna bi hurmatihim wa bisna fi tariqatihim wa mu'afatin min fitani wa kadamini wal 'afwi minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.